Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan English Premier League antara Burnley versus Manchester United yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Sebelum pertandingan ini, MU berada di peringkat nomor 4 teman-teman. Tapi karena hasil draw ini dan juga hasil kemenangan West Ham lawan Watford, maka untuk sementara ini MU berada di peringkat nomor 5. Tapi di bawah MU ada Tottenham Hotspur yang masih punya 3 pertandingan di tangan. Di bawah Tottenham Hotspur masih ada Arsenal yang punya 2 pertandingan di tangan. Dan selisih poin antara Tottenham Hotspur dan Arsenal dengan Manchester United itu hanyalah 3 poin. Berarti di pertandingan-pertandingan selanjutnya, jika Manchester United tidak konsisten mendapatkan 3 poin, maka bukan tidak mungkin MU akan kembali keluar dari top 5. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Ralf Rangnick. Dan tentu dia perlu membuat para pemain MU itu bermain lebih tenang lagi. Karena terlihat dari segi pressing para pemain MU itu sekarang sudah bagus. Sudah sulit untuk para pemain tim lawan itu membangun serangan. Bahkan para pemain tim lawan itu mau tidak mau perlu mengandalkan skill individu mereka. Karena ketika mau coba berikan passing, ada saja pemain MU yang bisa melakukan intercept. Dan itu berhasil mereka lakukan di 3 pertandingan terakhir. Berikut pertandingan lawan Burnley ini teman-teman. Mulai dari pertandingan lawan West Ham. Tapi masalahnya dari Manchester United sekarang adalah dalam urusan menyelesaikan peluang-peluang yang diperoleh. Nah, terlihat kan di pertandingan lawan West Ham membutuhkan waktu hingga masa injury time. Di pertandingan lawan Boro, babak pertama mainnya sudah bagus, ternyata mulai babak kedua mulai menurun tempo permainan dari MU. Di pertandingan lawan Burnley dini hari tadi sama juga teman-teman. Di babak pertama sudah gaspol, sudah bermain bagus, banyak peluang. Memang peluang on targetnya tidak banyak. Tapi dengan begitu banyak peluang di babak pertama, MU hanya bisa mencetak 1 gol. Betul, ada 2 gol dianulir. 1 karena Harry Maguire dianggap offside dan menghalangi J. Rodriguez, salah satu pemain dari Burnley, ketika dia juga coba untuk bertahan ketika ada crossing, ada umpan itu ya, yang masuk dari Bruno Fernandes dari tendangan bebas. Kemudian juga satu lagi yang Paul Pogba memang melakukan foul kepada Erik Pieters. Padahal kan pemain Burnley itu akhirnya melakukan gol bunuh diri kan ketika Rashford memberikan passing ke dalam. Tapi ya yang menjadi persoalannya hanya 1 gol yang berhasil diciptakan oleh para pemain MU. Padahal hampir selusin peluang yang mereka peroleh hanya di babak pertama. Nah, artinya sekarang kan terlihat masalah klasik itu adalah dari segi finishing. Nah, sebetulnya dari segi finishing ini juga masalahnya sudah ada ketika di era Ole Gunnar Solskjaer sih teman-teman. Cuman bedanya di era Ole Gunnar Solskjaer selain juga finishing yang tidak begitu efektif, ada juga masalah dari Manchester United di lini pertahanan. Namun di era Ralf Rangnick yang saya perhatikan bahwa masalah di lini pertahanan itu perlahan-lahan sudah mulai dibenahi. Nah, saya ingin dulu memberikan informasi dari line-up kedua tim teman-teman ya. Penting sekali nih saya memberikan informasi line-up dari kedua tim. So this is the line-up from Burnley. Nick Pope, what a goalkeeper, ini penjaga gawang juga yang melakukan banyak save di pertandingan lawan Arsenal ya, bermain di kandang Arsenal. Jadi Burnley ini teman-teman dalam 3 pertandingan terakhir belum terkalahkan, padahal posisinya adalah juru kunci tim ini. Mereka belum terkalahkan. Lawan MU seri ya. Kemudian lawan Watford seri 0-0, lawan Arsenal juga seri 0-0. Jadi tim ini memang dalam urusan bertahan, waduh, masternya ya. Salah satunya juga karena memang Nick Pope formnya lagi bagus-bagusnya. Kemudian di fullback kanan Connor Roberts, di tengah Tarkowski, ada Ben Mee, ada Erik Pieters, di tengah ada McNeil, Westwood, Josh Brownhill, ada Cornet, di depan ada J. Rodriguez dan Weghorst. Wah, Weghorst ini pemainnya tinggi besar ya. Kemudian dari MU, Edinson Cavani, saya bingung kenapa bukan Ronaldo yang dimainkan. Kalau yang saya perhatikan, Cavani ini jika main sebagai starter tidak efektif seperti dia main sebagai pemain pengganti. Tapi yang dipilih adalah Cavani, kemudian Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Scott McTominay, and Paul Pogba. Lagi-lagi saya tegaskan bahwa permainan dari Paul Pogba seperti ketika dia awal kembali ke Manchester United dan sebelumnya ketika dia bermain di Juventus, permainannya luar biasa. Dan terlihat sekarang bagaimana bedanya Paul Pogba sejak ya ditangani oleh Ralf Rangnick. Dan terlihat Paul Pogba juga cukup baik dalam urusan melakukan tackling, intercept, dan juga perebutan bola dengan para pemain Burnley. Di belakang ada Luke Shaw, permainannya bagus kali ini. Harry Maguire
Kembali saya melihat bahwa Harry Maguire tidak begitu baik ya penampilannya ya. Rafael Varane, Dalot, dan di penjaga gawang De Gea. Oke, from the flow of the game memang jelas lah MU yang mendominasi ini dari menit-menit awal kan. Terlihat tuh sudah ada peluang pertama dari Rashford yang ketika Dalot tuh menghalau bola atau blok bola, Rashford shooting tapi bisa di save oleh Nick Pope. And setelah itu kan kita lihat bahwa para pemain MU silih berganti nih melakukan serangan dari tengah. Jadi dari tengah ini teman-teman yang mereka andalkan ini bukan saja Sancho dan juga Rashford, tapi ada juga saya melihat berkali-kali ini Paul Pogba naik, ada Bruno Fernandes juga. Jadi cukup banyak opsi. Itu yang membingungkan para pemain Burnley, siapa sih yang perlu dikawal? Maka itu berkali-kali antara Sancho dan juga Rashford itu berada dalam free position. And akhirnya kita lihat setelah ada pelanggaran, jika saya tidak salah itu ke Pogba ya pelanggarannya ya, saya lupa. Kemudian Bruno Fernandes mengambil tendangan bebas, yaitu dia Varane sebetulnya sudah mencetak gol. Saya kira itu adalah gol. Tapi ternyata wasit diminta untuk melihat ke monitor dari wasit di ruang VAR, dan ternyata menurut VAR juga, tentu wasit dari ruang VAR juga menyatakan bahwa siapa itu Harry Maguire ya. Harry Maguire itu pertama sudah berada di posisi offside, kedua dia dianggap menghalangi J. Rodriguez. Padahal yang saya perhatikan J. Rodriguez juga masih jauh dari arah bola ya. Tapi ya disitulah keputusan dari VAR yang kadang-kadang kontroversial juga. Sebelumnya juga saya bingung lawan Middlesbrough kok pemain itu gak dikasih ya handball ya pemainnya Borough. Padahal terkena dia secara sengaja melayangkan tangannya ketika miskontrol dengan kakinya. Ya mungkin memang sekarang VAR tidak bersahabat dengan MU ya. Ketika di era Ole Gunnar Solskjaer MU ini dikenal sering mendapatkan tendangan penalti. Tapi di era Ralf Rangnick tampaknya ini sekarang MU akan lebih sering ya mendapatkan keputusan-keputusan yang kontroversial dari VAR nih teman-teman. Ya udah sabar saja kalian fansnya MU ya. Ini kan adalah masa transisi dan kita belum tahu nanti kan next season siapa sih manajer dari Manchester United. Tapi untuk sementara Ralf Rangnick telah bekerja keras. So Paul Pogba can score a goal. Luke Shaw seperti yang tadi saya katakan bermain bagus. Dia memberikan crossing. Sebelumnya juga dia mendapatkan umpan itu dari Rashford ya. Dan what a finish by Paul Pogba. Ya saya pikir ini adalah salah satu gol terbaik yang pernah dicetak Pogba semenjak dia membela Manchester United. Dan sudah lama ya Paul Pogba tidak mencetak gol, mungkin sudah 1 tahun, saya lupa kapan terakhir dia mencetak gol di Premier League. And saya melihat masih ada begitu banyak peluang sebetulnya dari Manchester United di first half ini. Dan kita lihat itu ada gol yang dianulir ya, padahal ada gol bunuh diri dari Ben Mee. Dan memang itu sih terlihat ada pelanggaran yang dilakukan Pogba kepada Erik Pieters ketika ada crossing masuk dari Luke Shaw. Tapi yang saya bingung, kenapa asisten wasit itu tidak langsung mengangkat bendera ketika ada foul itu, tapi ditunggu dulu. Dan ternyata setelah gol itu pun ada beberapa detik kemudian baru asisten wasit itu mengangkat bendera dan mengatakan foul. Saya melihatnya sih seperti itu, atau mungkin saya yang salah lihat. Ya akhirnya gol itu memang dianulir sih karena memang jelas ada foul dari Paul Pogba. Saya juga melihatnya itu foul, tapi seharusnya reaksinya lebih cepat lagi kan memberikan keputusan foul itu. And then as we see, Cavani juga hampir mencetak gol kan ketika dia mendapatkan bola itu yang tinggi di atas ketika Luke Shaw sepertinya ingin memberikan crossing and masih bisa di save oleh Nick Pope. What a great save by Nick Pope. Babak kedua saya memang menunggu nih kapan Cristiano Ronaldo masuk, tapi sebelum Ronaldo masuk ternyata Rodriguez bisa mencetak gol. Semua ini karena peran dari Weghorst ya. Weghorst ini mendapatkan bola dan sebetulnya dia ini sudah dikawal oleh 2 pemain, satu McTominay, kedua Maguire. Ternyata dia bisa melakukan gerakan bermanuver yang mengecoh Maguire dan juga McTominay sehingga mereka bertabrakan dan dia berada dalam free position, tapi dia masih bisa memberikan passing kepada J. Rodriguez. Kita lihat Varane out of position karena dia mengawal di tengah. Dalot juga sama, dan Rodriguez bisa melakukan finishing yang bagus. Setelah itu MU berkali-kali mendapatkan peluang, Ronaldo mendapatkan peluang, Varane bisa naik ke depan shootingnya setelah dia menerima umpan dari Rashford, bisa diblok. Ada beberapa peluang lagi dari Bruno Fernandes, tapi lebih banyak peluang di babak kedua itu adalah peluang-peluang yang melenceng. Walaupun Manchester United mendominasi jalannya pertandingan ini, possession mereka luar biasa, passing mereka jauh lebih akurat di pertandingan ini. Terlihat bagaimana para pemain Manchester United itu membangun serangan secara sistem. Jadi mereka tidak asal memberikan bola ke depan, perlahan-lahan membangun serangan. Saya melihat permainan MU sudah mulai membaik sejak dipegang oleh Ralf Rangnick. Ya disinilah kita melihat sebuah sistem dari Rangnick itu berjalan, tapi pada saat bersamaan para pemain Manchester United justru tidak bisa menyelesaikan peluang-peluang yang mereka peroleh. Dan saya juga agak bingung sih kenapa ini bisa terjadi berkali-kali. Lawan West Ham juga tuh bisa saja pertandingan berakhir dengan hasil draw kan, tapi at the last moment mereka bisa skor gol.
Maka itu semuanya sekarang kembali kepada para pemain Manchester United. Mereka harus bisa menyelesaikan peluang-peluang yang mereka peroleh. Memang tidak semuanya adalah peluang emas. Tapi paling tidak dengan seminim peluang emas yang mereka dapat, ya conversion rate-nya itu harus bagus. Dan ini semua kan pemain-pemain yang berkualitas seperti Cavani, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, sekarang Paul Pogba pun sudah bisa mencetak gol. Kita tahu juga ada Elanga, ya. Elanga juga pemain yang bagus, masih muda. Memang Greenwood sih udah gak ada. Tapi saya pikir tanpa Greenwood juga seharusnya Manchester United bisa mencetak gol sih. Namun kan yang aneh sekarang dalam 3 pertandingan terakhir, MU hanya bisa mencetak 1 gol. Lawan West Ham 1 gol, lawan Borough 120 menit loh, hanya 1 gol. Padahal banyak peluang. Apalagi lawan Burnley dini hari tadi. Dan bisa saja MU kalah loh di pertandingan dini hari tadi jika De Gea tidak save dari tendangan Weghorst kan dari luar kotak penalti itu. Ya, jadi ya harus berhati-hati saya pikir untuk kedepannya para pemain Manchester United harus bisa level up, harus bisa lebih bagus lagi. Karena yang saya perhatikan sekarang sistem permainan dari Rangnick ini sudah jalan. Pressingnya bagus, passingnya sudah akurat, akurasi passingnya sudah bagus, jumlah passingnya sudah jauh meningkat. Bahkan di pertandingan ini lebih dari 400 kali passing dilakukan oleh para pemain Manchester United loh. Itu jumlah yang sangat banyak teman-teman. Possessionnya luar biasa, mereka bisa mengatur tempo permainan juga, tapi finishing itu yang paling penting. Berkali-kali saya katakan, penyelesaian akhir itu penting. Artinya setiap tim itu perlu bermain efektif. Seminim peluang apapun yang mereka peroleh perlu dikonversikan menjadi gol. Jadi kita tunggu saja next match of Manchester United. Sambil juga kita tunggu nanti next match of Arsenal dan juga Tottenham. Karena saya pikir sekarang rival dari Manchester United untuk mendapatkan peringkat nomor 5 atau 4 adalah Tottenham Hotspur dan juga Arsenal. No hate, only football. Salam sepak bola.